Ya, selamat siang Ibu-ibu dan Bapak. Kita bertemu lagi di live IG Cornerstone Academy Bandung. Tema kita siang ini adalah limitation versus rules. Ya, bagaimana teknik mendisiplinkan anak melalui limitation atau sebagian ahli menyebutnya sebagai boundaries, ya, batasan yang jelas. Ya, kalau kita pahami, semua orang tua tujuannya dalam menjadi orang tua adalah membuat perilaku anak baik, ya, supaya kelak mereka memiliki karakter dan kepribadian yang unggul. Sayangnya tujuan membentuk perilaku anak ini, modal yang dimiliki orang tua adalah juga bahwa kita tidak mampu mengontrol perilaku orang lain. Ya, orang tua tidak mampu mengontrol perilaku anak. Ya, sebenarnya itu prinsip semua orang di dunia. Itu kita tidak bisa mengontrol perilaku siapapun kecuali diri sendiri. Nah, jadi di sini para orang tua menghadapi dilema. Di satu sisi, tujuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua adalah tolong didik anakmu ini supaya menjadi pribadi yang unggul. Tolong asuh dia supaya memiliki perilaku kebiasaan yang baik. Akan tetapi untuk mencapai target itu, mencapai tujuan itu, sekaligus kenyataannya adalah kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Kita tidak bisa mengontrol perilaku anak. Yang bisa kita lakukan adalah hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, dengan demikian pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan orang tua menghadapi dua hal yang saling bertentangan itu? Ya, membentuk perilaku, tapi ternyata perilaku itu nggak bisa kita bentuk, gitu ya. Nah, salah satu cara yang banyak dipakai oleh orang tua selama ini adalah membuat rules, membuat aturan. Ya, katakanlah kalau orang tua ingin anaknya rajin belajar, ya, atau rajin makan dengan tertib sekarang. Kenyataannya ketika anak-anak tidak belajar, misalnya harusnya waktu belajar tapi dia malah main game, barulah orang tua berteriak, ngasih perintah, ngasih larangan, segala macam. Jadi yang disebut rules itu pasti fokus pada perilaku negatif anak. Ya, ingat di awal tadi, tujuan menjadi orang tua adalah membentuk perilaku positif. Tetapi lewat rules kita malah fokus pada perilaku negatif anak. Kita ingin anak rajin ibadah. Ketika dia lupa ibadah, baru kita mengingatkannya. Nah, otomatis fokusnya pada perilaku negatif. Jadi salah satu cara supaya kita tidak menggunakan rules adalah menggunakan limitation. Ya, limitation itu bisa dikatakan adalah definisinya semacam pagar, ya, semacam pagar yang membuat si anak maupun orang tua merasa mampu. Oh, saya boleh melakukan ini, saya bisa melakukan ini, saya mampu melakukan ini. Nah, rasa mampu ini tentu memberikan
rasa aman pada diri si anak maupun orang tua. Jadi dengan kata lain, limitation itu malah memberdayakan. Sebaliknya kalau rules itu adalah semacam tembok, ya, tembok penghalang itu, ya, yang memenjarakan si anak maupun orang tuanya. Keduanya sama-sama merasa nggak mampu, ya. Kenapa? Karena fokusnya tadi adalah pada perbuatan atau tindakan yang negatif, yang tidak kita harapkan malahan. Jadi kalau limitation itu memberdayakan, membuat kita merasa dihargai, dicintai, baik orang tua maupun anak. Kalau rules itu sudah juga suasananya negatif, diucapkan dan intonasinya itu juga cenderung menaik, sehingga suasananya tidak nyaman, ya. Dan itu membuat baik orang tua maupun anak sama-sama dalam suasana yang tidak saling mencintai. Nah, sebaliknya kalau dengan limitation ada banyak manfaat, ya. Lewat limitation yaitu serba boleh, ya, yang membolehkan. Nanti saya akan detailkan lebih lanjut contohnya. Manfaat limitation ini pertama adalah rasa sukacita. Jadi kamu boleh belajar dan setelah itu main game misalnya gitu. Jadi suasananya ketika menyampaikan pun itu sukacita. Kamu boleh makan apa saja, dan setelah itu semua remah-remah di bawah kamu boleh ambili, ya, kamu boleh bersihkan. Ada rasa sukacita di dalamnya. Nah, karena ada rasa sukacita, hubungan antara orang tua dan anak juga menjadi lebih dekat, ya. Attachment antara orang tua dan anak menjadi lebih sehat. Manfaat kedua dari limitation adalah membuat rasa percaya diri anak maupun orang tua menjadi sehat. Tadi karena si anak merasa memiliki self-efficacy, saya mampu melakukan ini, saya mampu mengontrol perilaku saya sendiri. Jadi ada self-disiplin. Self-disiplin ini kemudian membangkitkan rasa percaya diri yang lebih sehat, ya. Nah, manfaat berikutnya dari limitation adalah membentuk karakter tadi sesuai tujuan sebagai orang tua. Bentuk karakter yang unggul, karakter yang kuat, karakter yang baik. Karena tadi si anak memiliki rasa sukacita, merasa mampu, merasa dicintai, dihargai, dan dengan demikian satu perilaku baik menimbulkan perilaku baik yang lain, ya, sehingga timbullah kebiasaan positif pada diri anak dan ujung-ujungnya tadi karakternya menjadi lebih kuat. Oke, lalu bagaimana cara menerapkan limitation? Ya, ada 5 hal untuk pelaksanaannya, ya, cara menerapkan limitation. Yang pertama adalah sampaikan dulu kepada anak, komunikasikan boundariesnya, limitationnya apa. Ada beberapa contoh di sini. Misalnya, kamu boleh lompat-lompat di trampolin. Ya, kamu boleh lompat-lompat di trampolin. Kalau rules itu kita akan fokus pada perilaku negatif. Kita akan cenderung mengatakan jangan lompat-lompat di atas sofa. Ya, faktanya anak memang sedang lompat-lompat di atas sofa. Wajar, reaksi pertama orang tua adalah melarangnya. Tapi kalau kita pengen membentuk perilaku positif anak, yaitu di kemudian hari dia nggak lompat-lompat di atas sofa, kita malah mengatakan kamu boleh lompat-lompat di atas sofa. Kalau perlu, ya tambahkan kamu boleh duduk tenang di
seperti itu. Contoh lain misalnya, kamu boleh main game setelah pukul 19 malam misalnya. Kamu boleh main keluar rumah setelah semua mainanmu kamu masukkan ke dalam kotak. Ya. Dan seterusnya. Jadi fokusnya pada yang diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Perilaku positif, perilaku yang memang diharapkan orang tuanya. Kamu boleh menghabiskan makananmu. Kamu boleh mengunyah cukup lama di mulut sebelum kamu telan, seperti itu. Kalau rules ya, makananmu jangan diacak-acak. Ya, jadi problemnya bukanlah orang tua mengatakan boleh atau tidak mengatakan jangan. Problemnya adalah Bapak Ibu menggunakan rules atau limitation. Ya, itu yang pertama tadi ya. Sampaikan batasannya. Batasannya harus jelas. Kedua, kalau batasannya sudah jelas, selalu yang kedua, limitation itu mesti kita cerewetnya itu di bagian peringatan ini. Ya. Jadi jangan tiba-tiba menghukum anak, tapi sebelumnya sudah harus ada peringatan. Ya, contoh misalnya katakanlah ibu bapak meminta remaja ibu bapak untuk membantu menata meja makan untuk malam, ya, untuk makan malam. Sementara dia masih main game. Nah, begitu 5 menit waktu sebelum makan, ibu bapak bisa berikan peringatan. Sisa waktu untuk menata meja 5 menit lagi. Ya. Nah, kedua, berikan pilihan. Ya. Pilihan misalnya, kamu boleh mematikan gamemu sekarang dan segera menata meja. Atau pilihan keduanya, kamu boleh terus main game, tapi hakmu untuk bermain game esok itu menjadi hapus, seperti itu. Kalau untuk balita misalnya, kamu boleh merapikan mainanmu setelah bermain, masukkan ke kotak masing-masing. Atau pilihan keduanya adalah kamu boleh tidak merapikan mainan. Itu berarti mama yang merapikan mainan dimasukkan ke kotak merah, dan berarti kotak merah itu tidak boleh dipakai selama 3 hari misalnya. Nah, berarti kan ada komponen keempat dalam limitation, yaitu konsekuensi. Jadi tadi memang ada pilihan untuk menata meja atau dan otomatis menghentikan main game, atau pilihan meneruskan main game, tapi konsekuensinya adalah besok tidak main game. Ya, ada pilihan merapikan mainan atau tidak merapikan, tapi konsekuensinya kalau tidak merapikan adalah mainan yang ada di kotak merah itu selama sekian hari tidak boleh digunakan. Jadi tadi kalau kita review, komponen pertama dari limitation adalah sampaikan batasannya harus jelas. Jadi kalau rules itu bisa ibu bapak kapanpun langsung begitu lihat perilaku negatif langsung bikin aturan sendiri, sehingga si anak merasa hidup saya diatur, dikontrol oleh orang tua saya, karena kapanpun mereka bikin aturan itu boleh. Kalau limitation tidak, orang tua sudah memprediksi bakal terjadi apa ya yang negatif, dan apa sebenarnya perilaku seperti apa yang dia harapkan, lalu bikin limitationnya, bikin boundariesnya. Kedua, komponennya adalah diberikan peringatan sebelum waktunya dimulai, lalu selalu diberi pilihan, tapi pilihannya adalah pilihan terbatas, bukan bebas, ya, bukan pilihan bebas, bukan terserah, pilihan terbatas. Makin besar anaknya, pilihannya bisa lebih dari 2, ya. Terakhir mesti ada konsekuensinya, bukan hukuman tetapi konsekuensi. Jadi di dalam sistem rules itu ada reward, ada punishment.
Tapi kalau di dalam sistem pendisiplinan berupa boundaries atau limitation, itu yang ada hanyalah konsekuensi. Nah, selain 4 itu, saya sebutin tadi komponennya ada 5. Komponen terakhir adalah perbolehkan. Ibu bapak mesti tega, ya. Tega ini dalam bentuk kasih sayang, bukan bentuk semena-mena. Perbolehkan terjadi konsekuensi alamiah. Apa itu konsekuensi alamiah? Jadi kalau misalnya ibu bapak punya peraturan makan siang itu dari jam 12 sampai jam 1 siang, dan makanannya diletakkan di meja makan. Jadi kalau seorang anak memilih tadi untuk melanjutin game dan baru makan, di meja makan sudah nggak ada makanan, ya. Jadi kalau dia mau makan ya harus mengambil sendiri di lemari. Itu adalah konsekuensi alamiah. Contoh lain misalnya hari Minggu dia mesti latihan sepak bola. Semua perlengkapannya harus dia sendiri yang membawa. Ternyata begitu sampai ibu antar ke lapangan sepak bola, ternyata dia lupa bawa sepatunya. Biarkan, ya, perbolehkan konsekuensi alamiah terjadi. Ya, karena nggak bawa sepatu bola, tentu pelatihnya akan melarang dia ikut latihan seperti itu. Ya, itu konsekuensi alamiah. Kalau nanti sekolah sudah, pandemi sudah berakhir, lalu anak-anak sekolah lagi ke secara tatap muka di sekolah, misalnya dia sudah mengerjakan PR, ternyata buku PR-nya nggak dibawa oleh dia ke sekolah. Sekali lagi, biarkan konsekuensi alamiah terjadi. Jadi kalau konsekuensi alamiah yang diperbolehkan terjadi, si anak malah akan belajar dari kesalahannya dan juga belajar bertanggung jawab. Sebaiknya kalau orang tua terus intervensi, itu si anak cenderung dependen, selalu bergantung terus pada orang tua. Ya, paparan saya cukup seperti itu. Ibu bapak silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya sapa dulu. Ada Bu Dika, Bu Anastasia, Bu Renata, Bu Novita, Bu Feni, Bu Francisca Lawantara. Selamat siang semuanya. Bu Mita Mei, Bu Novita Karlina, Pak Bintang Tri Cahyono, Bu Hani, Bu Sofi di Surabaya, Bu Justin Sawaladi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum masuk, ya. Saya masih menunggu. Saya lanjutin. Jadi sekali lagi, kalau ibu bapak ingin tahu apa perbedaan antara rules dan limitation, rules fokus pada perilaku negatif, sementara limitation fokus orang tua pada perilaku positif anak. Otomatis perhatian orang tua terus-menerus berusaha mencari perbuatan baik anak. Ya, sudah mulai masuk pertanyaan. Bu Renata bertanya, kalau kakak dan adik rebutan mainan, kemudian saya kasih pilihan daripada buat rebutan, mending mainannya mama ambil, begitu gimana Pak? Iya, ini soal konflik Ibu. Kalau konflik sebaiknya si kakak dan adik itu, ya tadi kalau limitation, sebelumnya ibu dan bapak atau orang tua menetapkan batasannya dan memberitahu ke anak. Misalnya kalau soal mainan, saran saya jangan pernah membeli mainan itu dengan menyebutkan bahwa mainan ini milik adik atau milik kakak. Ya, ajarkan terlebih dahulu bahwa semua benda-benda di keluarga Bu Renata atau keluarga ibu bapak lainnya adalah benda milik bersama.
Jadi sebutlah mainan itu adalah mainan keluarga Renata atau mainan keluarga dari suami Bu Renata. Jadi siapapun berarti mau Bu Renata, mau ayahnya, mau si kakak, si adik boleh memainkan itu. Bahkan tamu misalnya sepupunya datang juga boleh memainkannya. Kemudian ajarkan juga bahwa yang milik dia pribadi itulah adalah apa yang ada di dalam dirinya, senyumnya, kebaikannya pada orang lain, bakatnya itu milik pribadi. Semua benda-benda di luar dirinya itu adalah milik keluarga. Dan kemudian kalau mereka berantem untuk berebut mainan, ibu jangan kasih pilihan, minta mereka dulu menetapkan alternatif solusi lainnya. Jadi kalau si kakak tadinya minta aku main sekarang, adiknya juga maunya sekarang, kedua-duanya adik maupun kakak diminta punya dua opsi alternatif lainnya. Ya, punya alternatif dua lainnya, berarti masing-masing kan punya 3, sehingga ada 6 alternatif yang mereka bisa pilih. Ya, jadi ibu hanya memandu seperti itu. Dari Pak Steve, Maximus sulit mengurangi kata-kata yang kurang bagus, usianya 8 tahun. Ya, kalau prinsipnya limitation, jadi Pak Steve mesti fokus pada ketika Maximus mampu mengucapkan kata-kata yang diharapkan, yaitu kata-kata yang baik, kata yang memuji dirinya sendiri, menghargai orang lain, segala macam. Maka ketika Maximus mampu misalnya memuji papanya, wih papa keren loh, mau membantu Maximus belajar, gantian bapak mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga Maximus sudah mengeluarkan kata-kata yang baik seperti itu. Ketika Maximus mengucapkan kata-kata yang buruk, abaikan, karena dalam prinsip limitation itu orang tua fokusnya pada perilaku yang baik. Ya, abaikan ini dalam arti apa? Makin Pak Steve dan istri tidak menghabiskan waktu untuk mengomentari perilaku kata-kata negatif dia, makin dia nggak dapat perhatian, sehingga kemungkinan dia mengulang-ulang kata negatif itu dengan sendirinya akan berkurang karena nggak ada respon. Ya, karena kita mengulangi perilaku itu jika ada respon dari orang lain, seperti itu. Ya. Nah, memang jadi beratnya menggunakan limitation ini adalah orang tua mau tidak mau mayoritas dari waktu orang tua itu mencari-cari perilaku baik anak. Ya, sebaliknya rules itu adalah nyaris seluruh waktu kita dipakai untuk menemukan, memergoki ketika anak berbuat negatif. Dari Bu Wangsa Amanda, jika anak tidak setuju dengan limitation yang disampaikan, apa yang harus dilakukan orang tua? Nah, orang tua itu yang dapat otoritas. Kalau kita membolehkan terus-menerus anak melawan, itu berarti kita membolehkan otoritas sebagai orang tua itu digerus, direvolusi, diberontak, dikudeta oleh anak. Yang diberi otoritas, kekuasaan itu ada orang tua. Walaupun otoritas ini mesti dipakai dengan cara positif, yaitu fokus pada perilaku positif anak. Maka tadi si orang tua merasa berdaya, si anak juga merasa berdaya. Tapi sebaliknya, misalnya gini, katakanlah si anak ini punya kebutuhan sensori vestibular dan proprioseptif, sehingga dia senang, ya gemar sekali lompat-lompat misalnya. Nah itu kan kebutuhan. Nah karena ibu punya otoritas, kebutuhannya ini dipenuhi, lompat-lompatnya dipenuhi. Tapi di mana? Di trampolin, di halaman, tidak di sofa, seperti itu.
dia main game, ya boleh. Anak sekarang main game, orang tua umur 30-40 aja main game ya. Tapi kalau main gamenya dari pagi sampai malam, itu yang tidak diharapkan oleh orang tua. Jadi batasannya harus ditetapkan dulu. Kamu boleh main game pada jam misalnya selesai belajar online dan setelah makan malam. Total jumlah main gamenya sehari adalah misalnya 1 jam atau 2 jam misalnya gitu. Jadi perbolehkan. Jadi ketika menyampaikan itu bukan jangan main game pada saat belajar. Nah, itu fokusnya pada negatif, itu rules. Tapi kalau limitation, kamu boleh main game setelah selesai belajar. Jadi ketika anak nggak setuju, aku mau sambil belajar juga main game, ya ibu tetapkan. Pilihannya adalah kamu mengikuti batasan ditetapkan orang tua, atau malah kamu nggak boleh main game sama sekali misalnya gitu. Jadi kalau sistem konsekuensi sangat sederhana. Jadi kalau jatah 1 minggu itu misalnya main game itu 7 jam, ya silakan si anak mau menggunakan 7 jam itu dalam sehari, berarti 6 hari lainnya dia sama sekali nggak boleh main game seperti itu. Saya mempraktekkan ini untuk klien-klien yang remaja, dan ternyata karena remaja itu sangat logis, sangat rasional, mereka sangat senang kalau ternyata mereka mampu mengontrol hidupnya. Ya. Dari Bu Liski, ada aturan untuk anak meminta izin saat makan permen. Nah, hingga kini 8 tahun masih minta izin jika mau makan permen. Apakah masih normal atau ada yang harus diubah? Ya, ya sebenarnya makan permen itu bukan sesuatu yang mesti dijadiin problem sih. Karena kalau secara kesehatan makan permen ya boleh-boleh saja, asal setelah makan permen sikat gigi atau kumur dengan air hangat seperti itu. Yang jadi problem itu kan sisa gula yang ada di mulut setelahnya. Jadi bukan makan permennya sebenarnya. Jadi bukan problemnya kalau ini bukan soal minta izin makan permen, tapi ibu mesti melihat apakah dia putra ibu ini atau putri ini ada problem dengan rasa percaya dirinya, sehingga dia mesti minta izin. Mungkin bukan hanya makan permen, tapi ibu amati juga apakah dalam hal lain dia juga kesulitan mengambil keputusan. Amati juga apakah dia pencemas, khawatir, karena kalau di rumah tadi terlalu fokus pada rules, banyak sekali aturan, itu konsekuensi logis dan konsekuensi alamiahnya adalah si anak kurang percaya diri, ya. Itu biasa terjadi dan itu bisa dampaknya sampai dewasa, ya. Saya amati para anak buah saya di perusahaan-perusahaan saya, rata-rata yang tidak berani atau tidak mampu mengambil keputusan itu cenderung pada masa kanak-kanaknya itu hidup dalam keluarga yang aturannya luar biasa ketat, ya. Bu Titis, limitation selalu diikuti dengan konsekuensi. Ya Ibu, jadi menjadi wajar jika kami menetapkan batasan selalu seperangkat dengan konsekuensinya. Betul sekali Bu Titis. Jadi contoh misalnya soal makan tadi, kamu boleh makan setelah menata meja untuk satu keluarga misalnya gitu. Kamu boleh main game setelah makan, setelah peralatan dan perkakas makan dicuci seperti itu. Jadi itu konsekuensi, jadi bukan hukuman. Hanya kalau menerapkan konsekuensi pada aturan keempat tadi, ya, itu ibu bapak mesti menetapkan konsekuensi yang logis. Konsekuensi logis itu adalah konsekuensi yang langsung berhubungan dengan perbuatan. Jadi contohnya begini, kalau anak tadi jatah main gamenya 1 jam, lalu dia
melanggar batasan itu dengan main 2 jam, maka konsekuensi logisnya adalah besok 0, nggak boleh main sama sekali. Tapi kalau gara-gara dia melanggar main game itu melebihi jamnya, lalu misalnya orang tua memberi hukuman tambahan, ya makanya disebut hukuman bukan konsekuensi, misalnya nggak diberi uang saku atau nggak boleh ikut pergi ke mall atau apa, itu konsekuensinya tidak logis. Wajar si anak itu memberontak, ya, karena tadi hukuman yang diberikan itu tidak sesuai dengan perbuatannya, ya. Itu adalah konsekuensi logis. Bu Sinda, anak saya banyak sekali positif dan mandiri, bahkan sering membantu saya mengepel dan lain-lain, puji Tuhan itu. Namun saya kok masih sering sebel, sering mengganggu kakaknya. Kakaknya jadi cemberut. Kalau mengganggunya ini sesuatu yang tidak prinsip, ibu yang menggoda, itu sebenarnya sih orang tua nggak perlu, menurut saya nggak perlu ikut campur, karena biasa terjadi anak-anak tertentu yang memang temperamennya itu happy, banyak sukacita, ya seperti anak ungu pada umumnya, intuitif, itu memang suka iseng, sampai tua pun dia akan iseng, ya. Sebagai contoh, kakak saya dulu almarhum itu seneng banget iseng gitu ya. Setiap kali adiknya makan, itu saya termasuk korbannya, itu makanan ada saja yang dia ambil gitu ya. Dia goda, dan kalau kami terganggu itu dia akan ketawa-ketawa gitu. Tapi ingat, hal-hal seperti ini yang akan mempererat persaudaraan gitu ya. Jadi yang penting godaannya itu tidak physically gitu ya, tidak goda, tidak mukul gitu ya. Godanya dengan mukul itu tentu tadi limitationnya jelas gitu. Atau berikan juga, kakaknya boleh memberikan limitation. Jadi limitation itu boleh satu keluarga nyusun. Misalnya si kakak bilang, rasio kalau kakak sudah ngasih peringatan, ya kakak nggak tahan, kakak nggak mau digoda, maka rasio mesti berhenti gitu ya. Kalau tidak, ya nanti ada konsekuensinya gitu ya. Si kakak mesti bikin konsekuensi. Orang tua tinggal memandu apakah itu konsekuensi atau punishment atau bahkan revenge gitu ya, balas dendam. Tadi Bu, jadi sekali lagi limitation itu ya, misalnya dari pertanyaan Bu Sinda yang ujung-ujungnya setelah digoda itu jadi berkelahi. Nah tadi si anak diajari dulu juga, si kakak misalnya maupun adik itu diajari yang namanya awareness, self awareness gitu ya. Sampai di mana orang lain itu nggak tahan misalnya ya, batasnya itu, ambangnya di mana ya. Begitu pula si adiknya itu mesti tahu seperti itu ya. Itu dilatih dengan penuh sering ya. Jangan berharap sekali bikin limitation terus pasti si yang tukang iseng ini akan berhenti gitu. Saya jamin 100% keinginannya itu nggak akan berhenti sampai tua ya. Jadi lebih baik si kakak juga belajar menerima, oh adik saya iseng, tapi isengnya dalam batas ambang yang bisa saya terima. Lebih baik begitu, karena keluarga itu ya mesti mampu beradaptasi secara fungsional. Batasan dari orang tua, dari Bu Titis, dibicarakan bersama mungkin ya Opa, mungkin akan lebih komunitif kah? Tidak itu. Jadi limitation disusun dulu oleh orang tua, karena yang paham apa yang akan terjadi adalah orang tua. Agak berat buat anak-anak, kecuali yang sudah remaja gitu-gitu, bisa di anak besar itu SD besar, kelas 4, 5, 6 SMP itu sudah bisa diajak diskusi untuk membicarakan limitation. Tapi di bawah SD besar, jadi balita, SD kecil, sebaiknya orang tua dulu yang menetapkan. Lalu yang penting dikomunikasikan ke anak limitationnya itu. Dan ingat,
menyusun limitation, bukan rules. Jadi kalau limitation gampang ibu bapak tahunya ini limitation atau rules. Baca aja aturannya, apakah aturan ini fokusnya pada perilaku positif atau tidak. Kedua, kata-katanya itu jangan, dilarang, ataukah boleh gitu ya. Jadi kalau limitation itu kata-katanya boleh. Kamu boleh makan, kamu boleh main, kamu boleh belajar, dan seterusnya, seperti itu. Bu Justin, bila anak ada tanda frustasi karena banyak mengalami kegagalan sebagai konsekuensi alami, kapan kita turun tangan? Oke, ya Bu. Ya, ketika mengalami konsekuensi alamiah, misalnya dia tadi yang lupa membawa sepatu bolanya, lalu dia tentu frustrasi, hari itu tidak bisa ikut berlatih sepak bola. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Kita orang tua turun tangannya itu bukan membantu, udah mama yang pulang ngambil sepatunya, tidak. Kita ajak diskusi dia, minggu depan apa saja yang bisa kamu lakukan konkret supaya yang menjamin sepatumu terbawa gitu ya. Kamu ingat sepatumu dimasukin ke dalam ransel misalnya gitu. Kemudian ya aku akan berusaha ingat itu action plan yang terjamin untuk gagal. Ibu bantu. Kalau mencoba ingat padahal kamu ini pelupa gimana? Ya caranya. Oh aku catat misalnya gitu. Oke, setelah dicatat, kalau catatannya itu juga nggak kamu baca, mungkin nggak seperti itu. Ya, jadi tugas orang tua adalah memandu anak supaya anak tahu, oke, action plan-nya supaya berikutnya saya nggak mengalami konsekuensi alamiah ini apa gitu. Nah itu akan membuat si anak bukan hanya mampu menahan frustrasi Bu Justin, tapi juga punya perseveransi, punya kegigihan, punya keuletan. Dari akun Texo 6061, anak pertama saya suka pukul, cakar, kasar dengan adiknya. Ya, jadi fokus dulu pada perilaku positif, bikin limitation yang konkret. Limitationnya jangan umum, limitationnya konkret, gitu ya. Ajarkan selain limitation itu, misalnya ajarkan mengenali perasaannya. Jadi problem anak-anak yang kasar ini biasanya ya selain mungkin lingkungannya penuh stres, orang tua konflik, atau tinggal di rumah yang juga ada oma, opa, tante seperti itu. Kalau itu tidak ada, ya berarti kemungkinan besar si anak belum mampu menyatakan kesedihannya, kekecewaannya, frustrasinya, atau perasaannya dalam kata-kata. Jadi ajarkan kalau seperti itu, ketika dia marah, ibu deketin, bilang itu namanya marah. Ayo sebutkan dalam kata-kata, aku marah ketika hakku dilanggar adik, misalnya itu. Nah, kalau anak sudah mampu menyatakan perasaannya itu dalam kata-kata, maka keinginan untuk mukul segala macam ini otomatis akan berkurang karena energi perasaannya sudah keluar. Ya. Dari Bu Wangsa Amanda, jika anak ada gangguan sensori ataupun speech delay, apakah bisa mengerti konsep limitation? Sangat mengerti, sangat mengerti Ibu. Jadi bahkan konsep limitation ini jauh lebih efektif dijalankan pada anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Misalnya anak-anak di spektrum autisme misalnya, itu akan lebih mudah diajari lewat limitation daripada rules gitu ya. Sebagai contoh, zaman dulu ada meja namanya meja kepatuhan gitu ya, yang meja kayak biasa gini tapi ada lingkarannya, anaknya ditutup gitu ya. Itu di psikoterapi modern termasuk di klinik saya nggak dipakai, karena kalau meja seperti itu fokusnya pada perilaku buruk anak, padahal kan kita mau membentuk perilaku tadi positif dia gitu ya. Jadi sangat bisa diajarkan Bu limitation ini. Yang penting bikin limitationnya konkret ya.
Jadi salah satu tugas pertama atau PR pertama ibu bapak adalah nanti sore atau nanti malam diskusikan dengan pasangan, bikin daftar perilaku yang mau dibentuk. Ya, sehari-hari dari anak bangun tidur sampai mereka mau tidur malam itu perilaku apa saja yang perilaku positif apa yang perlu dilakukan anak. Lalu bikin limitationnya tadi. Ya, anak perlu bangun. Ketika bangun itu dia mesti seperti apa? Jadi ibu bisa bikin limitation, misalnya kamu boleh bangun dengan perasaan sukacita dan langsung pergi ke kamar mandi, misalnya gitu. Jadi kita kalau rules jangan rewel pada saat bangun pagi seperti itu. Ya, terus menerus bikin. Jadi bisa aja daftarnya yang nanti ibu bapak bikin itu perlu beberapa hari untuk bikin daftar hanya untuk sehari saja. Ya, biasanya cukup untuk bikin sehari itu kan karena hari-hari berikutnya itu hanya pengulangan. Dari Bu Renata Retmawati, bagaimana mengatasi anak yang sering gelisah bila misalnya ada pintu yang lupa ketutup, buku-buku nyusunnya terbalik dan lainnya. Ya, besar kemungkinan Bu Renata salah satu anggota keluarga itu juga mengalami kecemasan. Apakah orang tuanya juga mengalami kecemasan, mengalami pemikiran kompulsif seperti itu? Jadi dimulai dari orang tuanya dulu, belajar kalau perlu berkonsultasi, karena mungkin orang tuanya juga korban dari pola asuh segala macam. Attachment stylenya mungkin juga anxiety. Setelah dipetakan antara orang tua dan anak, perilaku cemasnya ini diatasi dengan cara ya dia diperbolehkan, ibu izinkan, ibu perbolehkan dia mengucapkan kekhawatirannya. Saya khawatir rumah kita kemalingan. Ya, saya khawatir rumah kita kemalingan, misalnya gitu. Nah, dia terus diminta menerima perasaannya sendiri. Ya, saya boleh khawatir. Supaya saya nggak khawatir, saya melakukan apa? Ya, misalnya saya bikin daftar, katakanlah mengunci pintu. Ya berarti dia sudah daftarnya sudah dikunci klek sekali. Jadi dia tidak ada dorongan untuk mengulangi lagi. Tadi sudah saya kunci belum ya? Karena terbukti listnya itu ada. Jadi kecemasan, kekhawatiran itu jangan dilarang, ya diterima. Tapi toolsnya apa untuk supaya kecemasannya itu sedikit, tidak besar. Kemudian karena kekhawatiran dan kecemasan itu asalnya adalah dari pikiran, kayak tadi buku kalau terbolak-balik, suruh bikin tabelnya. Memangnya kalau buku terbalik akan menimbulkan apa? Itu kan? Apakah sulit mencari judulnya? Tidak juga kan, berapa lama kita nyari judulnya, tinggal kepalanya begini, paling nggak ada setengah detik bahkan untuk bisa membaca judulnya contohnya. Jadi tapi sekali lagi kalau sudah setahap sampai buku terbalik pun dia cemas, khawatir, saya sangat sarankan untuk konsultasi pada psikolog atau psikiater terdekat di kota ibu. Ya, ya kita sekarang sudah jam 3:41. Ya, kemudian hari Rabu besok saya ada webinar yang ada hubungannya dengan yang kita bicarakan kali ini, yaitu membuat limitation untuk anak-anak maupun remaja, spesifik dalam hal mengatur apakah mereka kapan boleh main game, kapan menggunakan gawai, kapan nonton TV dan seterusnya berkaitan dengan gawai. Ya, jadi mendisiplinkan anak dalam menggunakan gawainya agar di keluarga
itu gawe tidak menimbulkan konflik tetapi menimbulkan kedamaian. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah terlibat dalam live IG Cornerstone Academy Bandung. Sampai ketemu pada bulan depan ya. Minggu depan kita tidak ada live IG, tapi nanti November akan ada beberapa live IG lagi di Cornerstone Academy. Silakan tunggu. Terima kasih, Tuhan memberkati.